Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustazah Iva masih dapat menyapa anak-anak yang solih dan solihah di video pembelajaran kita kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pada kesempatan hari ini, kita khusus belajar tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia sebagai berikut. 1. Menyebutkan kata tanya dan fungsinya. 2. Membuat kalimat tanya yang tepat sesuai isi teks. 3. Menjawab pertanyaan dengan tepat. 4. Menjelaskan isi teks atau menuliskan informasi penting dalam bentuk tabel. 5. Menjelaskan isi teks atau informasi penting berdasarkan kata kunci. 6. Menjelaskan isi teks atau informasi penting berdasarkan urutan peristiwa dalam teks. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks. Nah, anak-anak, bagaimana sih langkah menuliskan kembali informasi penting dari sebuah teks? Pada pembelajaran subtema 1, kita juga sudah belajar tentang ini. Masih ingat kan langkah-langkahnya? Apa hayo yang pertama? Ya, tepat. Yang pertama yang kita lakukan adalah membaca, yaitu membaca dengan seksama. Setelah membaca, apa yang harus kita lakukan? Ya, yaitu membuat daftar pertanyaan berdasarkan isi bacaan. Kemudian langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan isi bacaan. Dan yang terakhir adalah menuliskan kembali informasi penting dari sebuah teks. Jika langkah-langkah tersebut sudah kita lakukan semua, maka yang berikutnya adalah cara menuliskan kembali informasi penting dari sebuah teks. Cara yang pertama bisa kita sajikan dalam bentuk paragraf. Dalam bentuk paragraf ini biasanya sering kita sebut dengan istilah ringkasan. Yang kedua adalah bentuk bagan atau peta konsep. Bentuk bagan atau peta konsep sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Pada kelas 5, tema 2, subtema 1. Ustazah tidak akan mengulangi lagi pada kesempatan kali ini. Berikutnya bisa disajikan dalam bentuk yang ketiga adalah tabel. Yang keempat disajikan dalam bentuk penemuan kata kunci terlebih dahulu. Kemudian yang kelima kita sajikan dalam bentuk urutan waktu. Pada kesempatan kali ini kita khusus belajar cara menuliskan kembali informasi penting dari sebuah teks dalam bentuk 1. Tabel. 2. Menemukan kata kunci terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah urutan waktu. Anak-anak, yang pertama, menuliskan kembali informasi penting dari sebuah teks dalam bentuk tabel. Misal, kita akan membuat
tabel berdasarkan contoh dalam teks yang berjudul menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia. Langkah pertama yaitu kita buat dulu tabelnya. Setelah membuat tabel, kita bagi dalam 3 kolom. Kolom pertama untuk kata tanya, kolom kedua pertanyaan, dan kolom ketiga untuk jawaban. Misalnya, berdasarkan teks tersebut, bisa kita ambil kata tanya apa. Fungsi kata tanya apa yaitu digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Pertanyaannya adalah, apa sajakah yang mempengaruhi pernapasan manusia? Jawabannya, pernapasan manusia dipengaruhi oleh faktor fisik dan emosi. Kata tanya berikutnya yaitu siapa? Fungsinya untuk menanyakan orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contoh pertanyaan berdasarkan teks ini adalah, siapakah yang mempunyai frekuensi pernapasan lebih tinggi ditinjau dari faktor emosi? Jawabannya adalah orang yang sedang marah mempunyai frekuensi pernapasan lebih tinggi. Kata tanya berikutnya, mengapa? Fungsinya yaitu untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contoh pertanyaannya adalah, mengapa frekuensi pernapasan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan? Jawabannya adalah, frekuensi pernapasan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan karena laki-laki cenderung membutuhkan energi yang lebih banyak, sehingga oksigen yang diperlukan pun semakin banyak. Nah, yang kedua, kita bisa menuliskan kembali informasi penting dari sebuah teks berdasarkan kata kunci. Kata kunci, apa sih kata kunci itu? Kata kunci adalah kata yang penting, atau bisa juga diartikan kata yang sering muncul dari sebuah paragraf. Contoh, ada sebuah paragraf. Udara yang ada di sekitar kita dapat tercemar. Salah satu cirinya adalah berwarna. Warna tersebut bisa putih maupun kelabu. Contoh zat pencemaran udara adalah asap. Asap dapat terjadi akibat proses pembakaran. Asap yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah asap rokok. Asap rokok sangat berbahaya baik bagi perokok aktif maupun pasif. Gangguan pernapasan yang dapat disebabkan oleh asap rokok, misalnya bronkitis. Nah, anak-anak, dari paragraf ini dapat kita ambil kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu asap. Jika kita sudah menemukan kata kunci asap, maka kita bisa menceritakan kembali paragraf ini dengan kata-kata kita sendiri berdasarkan bekal kata-kata asap, yaitu kata kunci dari sebuah paragraf tersebut. Yaitu menuliskan kembali informasi penting dari sebuah teks berdasarkan urutan peristiwa. Contoh, kita ambil bacaan melestarikan lingkungan dengan kerja bakti yang ada pada buku paket Erlangga halaman 50. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat garis waktu. Anak-anak, garis tersebut disebut garis waktu.
Nah, di dalam garis waktu ini terdapat beberapa poin. Kebetulan pada teks tersebut terdapat 6 poin. Kita buat 6 titik pada garis waktu tersebut. Poin ini untuk meletakkan poin-poin penting yang akan kita ceritakan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa, runtut dari awal sampai akhir. Apa sih yang terjadi dalam cerita tersebut? Yang pertama, 2 minggu kerja bakti tidak dilaksanakan. Kemudian, menimbulkan lingkungan rumah Nina menjadi kotor. Kemudian warga khawatir terhadap kesehatan semua warga. Berikutnya, warga dan Pak RT bermusyawarah. Sehingga hasil musyawarah tersebut didapat sebuah permusyawaratan atau keputusan mengaktifkan kembali kerja bakti. Dari hasil musyawarah tersebut, maka semua warga bekerja bakti dan lingkungan pun kembali asri. Nah, anak-anak, dari bacaan yang panjang tersebut bisa kita ceritakan kembali atau tulis kembali berdasarkan urutan waktu menjadi seperti ini. Jadi singkatkan, kalian bisa menceritakannya kembali dengan bahasa kalian sendiri, dengan hanya berbekal garis waktu dan poin-poin tersebut. Kemudian pada setiap poin kita beri satu kalimat yang menjelaskan tentang poin tersebut. Nah, anak-anak, untuk menuliskan kembali informasi penting dari suatu teks, kita perlu mengenal juga kosakata baku dan tidak baku. Apa sih kosakata baku itu? Yaitu kosakata baku atau bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Penggunaan bahasa baku digunakan untuk penulisan ragam bahasa tulis. Contohnya adalah surat resmi. Dan digunakan dalam bahasa lisan. Contohnya pada waktu pidato, memberi sambutan, ataupun pengumuman. Nah, sekarang kita belajar perbedaan kata baku dan kata tidak baku. Kata baku digunakan untuk acara resmi, sedangkan kata tidak baku digunakan dalam acara tidak resmi atau santai. Bagaimana penulisannya? Kita identifikasi contoh penulisan kata izin menggunakan Z. Ini adalah bentuk kata baku. Kata tidak bakunya adalah izin menggunakan huruf J. Berikutnya, kata baku infeksi menggunakan huruf F dan kata tidak bakunya adalah infeksi menggunakan huruf V. Contoh lagi, kata jadwal baku menggunakan V, kata tidak bakunya jadwal menggunakan huruf U. Sistem
adalah kata baku, kata tidak bakunya sistem. Perbedaannya, baku menggunakan E, tidak baku menggunakan I. Praktik adalah kata baku menggunakan I dan kata tidak bakunya adalah praktek menggunakan E. Kwitansi kata bakunya menggunakan huruf W. Kata tidak bakunya adalah kwitansi menggunakan huruf U. Dan yang terakhir, ijazah. Kata baku menggunakan Z dan kata tidak bakunya adalah ijazah menggunakan huruf S. Nah, demikian penjelasan Ustadzah hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.